apa hal yang paling disesali oleh Arman Maulana tentang diri seorang Arman itu sendiri? Sifatnya, karakternya. Saya sampai umur 30 kali ya, 30 lah. Orangnya emosional. Emosional terhadap sesuatu yang harusnya begitu peraturannya. Jadi misalnya gini, saya pernah di bioskop, saya pernah lagi nonton box office, film box office, ngantri. Terus tiba-tiba ada bukan orang Indonesia, dia nyelak gitu. Saya tarik tuh dari belakang. Mau hampir saya pukul, dipegang sama istri saya. Saya nggak seneng kayak begitu gitu. Jadi kalau melihat kayak begitu saya langsung emosional. Nah di umur 31 ke sana udah ngapain sih luman gitu. Tapi maksudnya saya emosional waktu itu. Tapi terhadap sesuatu yang nggak bisa lu, ini harusnya kan begini gitu. Peraturan tuh harus seperti ini, ya lu harus ikutin gitu. Harus tertib gitu ya? Iya. Harus tertib. Kok Mas Ivan? Ya, gue sih dari tadi penasaran. Masih penasaran. Ya, mengenai sarung tadi. Tetap ya. Balik gue. Balik ke sarung. Karena nggak tuntas tadi. Jadi ya keponya ya pas nih, gue kepo banget. Ada konsistensi dari pertama kali gue lihat lo di situ pakai sarung sampai sekarang lo akhirnya lo pergi haji segala macam, dan lo mencoba menjadi orang yang lebih baik gitu. Value kehidupan apa sih yang seperti apa sih yang lo pegang erat-erat? Tantangannya seperti apa sih? Sosok yang menginspiring lo untuk menjalankan si value hidup lo yang lo pegang ini. Simpel sih Van, ya apalagi umur makin sini makin bertambah gitu ya. Dan saya yakin lah semua orang ketika umur bertambah pasti kan akan berpikir kepada diri sendiri, lu mau gini aja, lu cuma segini doang gitu. Tapi dan gue yakin pasti lu segini aja tuh pasti kalau udah tua, udah hubungannya pasti dengan yang maha kuasa gitu. Nah gue juga sama gitu Van. Jadi semakin sini ya semakin simple kalau gue sih. Nanti gue akan mati meninggal gitu ya. Apa yang akan gue bawa gitu. Dan kebetulan value itu udah dikasih sama almarhumah ibu saya dari dulu gitu. Bahwa begini. Jadi itu sangat-sangat menginikan iya nempel banget. Kalau saya sih sebetulnya melihat tantangan kalau kitanya nggak macam-macam dan kita kuat terhadap apa yang kita pegang prinsip itu, biasa aja sih tantangannya. Biasa aja gitu, gue nggak ngerasa berat walaupun misalnya memang di dunia showbiz misalnya dekat dengan A, B, C, tapi ketika gue di stage, oke, sebagai Arman Maulana, tapi ketika turun di stage gue hanyalah makhluk yang maha kuasa, makhluk ciptaan yang maha kuasa gitu. Yeah. Udah, that's it. Dan siapa sosoknya ya, kalau buat saya karena saya seorang muslim Nabi Muhammad SAW. Gitu, kalau di dunia yang paling berperan terhadap sosok Arman Maulana almarhumah bisa. Ibu sih. Almarhumah ibu. Bukan mengenyampingkan bapak ya, bukan. Tapi almarhumah ibu tuh emang sangat deket sama saya dan ketika almarhumah tuh sakitnya lama 3 tahun. Jadi di rumah gitu, kayak lumpuh total. Nah 2 tahun terakhir mau meninggal tuh memang yang ngurus saya. Karena memang saya paling kecil, kakak saya tuh udah kerja dan sebagainya. Saya paling kecil, jadi memang kedekatan itu yang akhirnya banyak banget ibu memberikan nasihat-nasihat, pandangan, filosofi dan sebagainya. Yang buat saya akhirnya sekarang menjadi seseorang yang kuat gitu, memegang prinsip. Gitu. Tapi seandainya ibu ada di tengah-tengah kita melihat sosok Arman, putranya yang seperti ini. Menurut Mas Arman, beliau akan happy, bangga, atau sesuai dengan cita-cita beliau Insya tentang Allah Arman? Bangga lah, insya Allah bangga. Apa pesan dan harapan seorang ibu? Ibu tuh Arman? yang menerap banget tuh 2 gitu, fight to get your desire. Maksudnya kamu kejar apa yang kamu inginkan, mimpi kamu. Terus setelah itu tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah yang terberat gitu. Kalau kamu udah dapat terus tidak mempertanggungjawabkan yang kamu dapat, buat apa kamu kejar? Jadi lu harus tanggung jawab, harus berbuat baik dan selalu positive thinking gitu. Oslo, silakan komentarnya tentang sosok Arman Maulana di Box Kepo. Kang Arman ini menurut gue adalah salah satu seorang penyanyi yang bisa mengucapkan huruf R dengan sempurna. Tapi di beberapa lagu Gigi itu R-nya kayak agak kurang sempurna. Tapi kalau misalnya R sempurna menurut gue malah jadi nggak ada karakternya. Contoh. Misalnya
Oh, ku hanya bisa menahan perasaan. Biasa aja. Oh, ku hanya bisa menahan perasaan. Itu baru Arman Maulana. Iya. Menurut gue itu baru Arman. Oh itu baru Arman ya? Baru Arman Maulana menurut gue. Arman. Kalau biasa. Antara Arman dan Sule lah. Kayak 11 Januari. Biasa banget. 11 Januari. Itu baru Arman Maulana. Jaksel banget ya. Iya, nah Jaksel. yang pengen gue tanya, apakah itu salah satu aksi reaksi yang tadi, Kang Arman, atau emang dari awal emang dibentuk seperti itu gitu? Kalau gue kalau denger solo album gue yang dulu pertama kali Kau Tetap Milikku, R-nya masih jelas. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya gue bertransformasi pada saat mengucapkan R tuh jadi tidak jelas. Maksudnya jadi seperti style gitu kayak gitu. Gue juga nggak tahu dari mana ya style itu, tapi akhirnya menjadi ya itu yang disebut ciri khas mungkin ya. Iya, Ciri khas. Tapi jadi banyak karakter juga kalau Arman ya. yang protes banyak. Kenapa protes, Kenapa Mas sih lu nyanyi kayak gitu dibuat-buat dan sebagainya. Tapi gue pikir gue suka nanya ke teman-teman deket gue, masih tahu nggak gue itu nyebut perasaan? Tahu. Enggak jadi lu bingung kan lu bahwa gue itu ngomong apa perasaan jadi ini apa sih Arman ngomong enggak, oh ya udah that's it. Udah, buat gue udah aman. Ya berarti itu style gue mengucapkan R-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya perasaan jadi ini Arman lagi ngomong apa sih gitu, itu nggak boleh. Saya akan memperbaiki gitu. Nah kecuali kalau gue waktu dulu waktu album-album pertama kayaknya Gigi udah enggak deh. Iya Gigi masih ada lah dia yang waktu soal pertama itu kan saya penyanyi jingle bareng sama Opi Andaresta. Jadi ceweknya Opi, cowoknya gua tuh pasti yang kayak jauh. Nah itu nggak bisa. Kalau itu memang ya namanya juga jingle Harus ya bener iklan. ya. R tuh harus R. Harus jelas. Oke. Gue waktu SD SMP kan masih jadi netizen ya. Kalau sekarang kan udah jadi panelis di Q&A ini kan. Wow, tepuk tangan. Lo pulang dari sini sempat dikontrak 5 episode. Ya, yang mau gue tanya adalah waktu itu kita dapat apa namanya kita sebagai anak-anak remaja gitu kayak dapat gosip dari tentang Kang Arman adalah Kang Arman tuh lihat tuh bisa nyanyi kesana kemari nggak capek karena apa coba? Karena dia nggak merokok katanya. Dia baik-baik gini segala macam. Lo gimana caranya untuk ya tetap stick sama pendirian lo itu gitu? Nggak merokok apalagi ya. Iya. Kalau kayak nggak ngerokok dan sebagainya sih sebetulnya memang apa ya? Memang saya tidak mendapatkan yang enak dari itu gitu. Sebenarnya sih simpel itu sih. Iya. Zaman dulu SMA tuh kan ya pas nongkrong sama teman-teman SMA kan, lu mah rese lu, masa nggak ngerokok, cobain ngerokok. Oke sini, merek A gitu. Gue cobain gitu. Abis, apa sih enaknya? Wah jangan itu dong, nih merek B, merek C. Di rokokin sama cobain saya. semua. Ya gue nggak dapat apa-apa, mendingan permen karet. Gue bilang ketahuan, manis gitu kan. Ya udah, anak-anak juga akhirnya berhenti aja gitu. Nah, hubungannya adalah gue waktu dulu merintis ya bener yang lu bilang tuh. Tapi saya kira teman-teman kita atau orang sekeliling kita ketika kita punya pendirian yang sangat kuat, maksudnya apa sih namanya prinsip yang sangat kuat, gue yakin mereka akan menghormati kita. Oke, kita buka box dulu. Selanjutnya box nomor berapa? Tadi kan 2, 4, genap lagi nih 8 deh. 8, oh ada polanya ternyata ya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Surga. Tepuk tangan dong. Berat banget surga. Wow, ini karena judul lagu ya, Mas Arman ya. Di Dari album EP ini. ya, single pertama. Iya, single pertama. Sebelum kita bahas, Kak Olga dulu silahkan dilanjutkan. Sebenarnya masih ada penasaran tadi yang kepo tadi. Emang nggak penasaran nyoba drugs atau mabok gitu? Kan gini, banyak banget rising star baru muncul, banyak duit dalam usia sangat muda, terus terkenal, kan pengen nyoba. Pernah nyoba nggak? Enggak. Gini, karena gini, gue gini. Kenapa? Enggak punya duit kan? Enggak gini, gak tau gue tuh, saya tuh seorang yang mungkin ya itu almarhumah ibu kali ya. Ketika ada sesuatu yang dilarang gitu ya, ada sesuatu yang dilarang nih gitu, entah itu sama pemerintah, entah itu sama syariat agama, entah itu apapun lah itulah gitu ya. Nah saya tuh langsung berpikir bahwa oh ini kenapa dilarang? Oh pasti ada apa-apanya gitu. Terus buat ngapain gua ngelakuin itu gitu. Udah sesimpel itu. Sesederhana itu. Tepuk tangan. Baik, kita akan lanjutkan karena sesaat lagi masih ada sebuah hal yang spesial dari Arman Maulana tentang surga. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada
Jawa. Jawa.